Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sistem pernapasan pada hewan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Kemudian, apa itu bernapas? Ya, bernapas adalah suatu proses makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Kita sebagai manusia tentunya setiap hari bernapas. Begitu pula dengan hewan. Hewan juga sama seperti manusia, bernapas dan memerlukan udara. Sekarang kita mulai ke sistem pernapasan pada hewan ya. Tolong disimak baik-baik. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan hewan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ pernapasan. Berikut ada beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh-contoh hewan ya. Kita akan membahas satu persatu sistem pernapasan pada hewan, mulai dari sistem pernapasan pada burung, cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, dan mamalia. Yang pertama adalah cacing tanah. Dapat dilihat gambarnya ya, itu adalah gambar cacing tanah. Cacing juga sama seperti manusia, dia juga bernapas. Cacing bernapas dengan permukaan kulit. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika kita perhatikan, kulit cacing selalu basah dan berlendir. Itu dikarenakan untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Cara kerja organ pernapasan pada cacing. Dapat dilihat dan diperhatikan gambarnya ya. Itu adalah bagan pernapasan pada cacing tanah. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu udara diserap melalui kulit, kemudian diikat oleh hemoglobin. Lalu, gas hasil respirasi dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Nah, hemoglobin itu terkandung di dalam darah cacing. Sedangkan gas hasil respirasi yaitu berupa karbon dioksida ya. Yang kedua adalah serangga. Kalian tahu atau tidak apa yang termasuk serangga? Yang termasuk serangga adalah belalang, capung, semut, jangkrik, lalat. Itu termasuk hewan serangga ya. Nah, bagaimana cara bernapas serangga? Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran seperti tabung atau pembuluh yang terhubung dengan spirakel. Nah, bentuk trakea biasanya bercabang-cabang, membentuk trakeola ke seluruh sel tubuh.
Cara kerja organ pernapasan pada serangga. Perhatikan gambarnya ya. Cara kerja organ pernapasan pada serangga yaitu oksigen masuk melalui lubang kecil yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Stigma berfungsi sama seperti hidung ya, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bisa dilihat dari gambar ya, yang ibu kasih panah itu adalah insang. Cara kerja organ pernapasan pada ikan. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Cara kerja organ pernapasan pada ikan yaitu saat bernapas, ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya. Lalu pada saat itu, oksigen masuk lewat mulut menuju insang. Yang keempat adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang sangat istimewa karena amfibi hidup di dua alam, yakni hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi yaitu katak, karena katak hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air ya. Sistem pernapasan pada amfibi mengalami beberapa fase ya. Saat hidup di air, dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Kemudian, pada saat hidup di darat, dalam fase katak dewasa, amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Jika kalian perhatikan, kenapa kulit katak selalu basah? Kira-kira kenapa ya? Ya, permukaan kulit katak selalu basah dan lembab karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cara kerja organ pernapasan pada katak. Cara kerja organ pernapasan pada katak tidak jauh berbeda dengan sistem pernapasan manusia ya. Cara kerja organ pernapasan pada katak yaitu udara masuk melalui lubang hidung dan selanjutnya dibawa ke paru-paru. Namun, bedanya dengan manusia, katak tidak memiliki diafragma sehingga rongga dadanya tidak bisa membesar atau mengecil. Selanjutnya, yang kelima adalah reptilia. Reptilia adalah hewan yang melata atau bisa disebut juga hewan yang merayap. Reptilia ada juga loh yang mudah ditemukan di sekitar kita. Ya, contohnya adalah cicak. Selain itu, hewan yang termasuk reptilia adalah kadal, buaya, biawak, dan ular. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Cara kerja organ pernapasan pada reptilia. Cara kerja organ pernapasan pada reptilia yaitu oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Selanjutnya yang keenam adalah burung. Ketika terbang, burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Namun ketika tidak terbang, burung bernapas menggunakan paru-paru. Mengapa demikian? Ya, karena burung memiliki paru-paru yang kecil ya,
sehingga membutuhkan alat pernapasan tambahan ketika ia terbang. Selanjutnya, cara kerja organ pernapasan pada burung. Perhatikan gambar ya. Cara kerja organ pernapasan pada burung yaitu udara masuk melalui saluran trakea, lalu ke kantung udara posterior, setelah itu ke paru-paru, kemudian dari paru-paru mengalir ke kantung udara anterior. Selanjutnya yang ketujuh ada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia dibagi menjadi dua ya. Ada mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya ada kuda, sapi, kambing, kerbau, gajah, harimau, dan kucing. Sedangkan mamalia air contohnya adalah ikan paus, lumba-lumba, dan singa laut. Cara kerja organ pernapasan hewan mamalia. Mamalia darat. Nah, cara kerja organ pernapasan hewan mamalia darat adalah yaitu oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya adalah mamalia air. Mamalia air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Seperti contoh yang Ibu tampilkan ya. Itu adalah ikan paus. Ikan paus sering naik ke permukaan air. Tujuannya adalah untuk bernapas. Pada saat muncul di permukaan air, ikan paus mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tadi, Ibu mempunyai soal latihan. Ayo dijawab ya. Siapa yang masih ingat, semua sudah dibahas oleh Ibu tadi. Jangan lupa dijawab dan ditulis di kolom komentar ya. Nah, tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini akan Ibu rangkum agar kalian mudah mengingat dan menghafalnya ya. Sistem pernapasan pada hewan diantaranya tadi sudah kita bahas, yaitu ada cacing bernapas dengan kulitnya, serangga bernapas dengan trakea, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit, reptil bernapas dengan paru-paru, kemudian ada ikan bernapas dengan insang, kemudian burung bernapas dengan paru-paru dan kantung udara, dan terakhir adalah hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.